Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, perang Iran-Israel semakin memanas. Dini hari Jumat, Israel resmi menggempur pusat kekuatan militer Iran di ibu kota Teheran. 639 warga Iran tewas, termasuk sejumlah pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir, serta ratusan korban sipil. Perang Iran-Israel semakin memanas. Dini hari Jumat, Israel resmi menggempur pusat kekuatan militer Iran di ibu kota Teheran. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis militer Israel dan dikutip AFP serta Al Arabiya, lebih dari 60 jet tempur dilibatkan dalam operasi ini. Targetnya bukan sembarangan, jantung program senjata dan nuklir Iran. Israel mengklaim menghantam puluhan target militer, termasuk lokasi produksi komponen rudal, fasilitas bahan baku mesin rudal, dan yang paling mencolok, markas SPND, yaitu Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan milik Iran, badan yang selama ini dituding terlibat dalam riset senjata nuklir. SPND dikenal luas sebagai lembaga bayangan yang mengembangkan teknologi senjata canggih untuk Iran. Tokoh penting mereka, Mohsen Fakhrizadeh, pernah dibunuh pada 2020 dalam serangan rahasia yang juga dituding dilakukan oleh Israel. Serangan ini menandai eskalasi terbesar perang sejak dimulai sepekan lalu. Human Rights Activity News Agency melaporkan hingga hari ini 639 warga Iran tewas, termasuk sejumlah pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir, serta ratusan korban sipil. Sementara itu, Iran telah membalas dengan serangan rudal ke rumah sakit dan kota-kota di Israel, menewaskan puluhan dan melukai ratusan. Dunia kini memandang dengan penuh kekhawatiran. Hari ini, para militer luar negeri para menteri luar negeri negara-negara Eropa dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Iran untuk mencari jalan damai. Namun di Washington, Presiden Donald Trump belum juga memutuskan sikap Amerika. Ia memberi waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan apakah Amerika Serikat akan ikut menyerang Iran bersama Israel. Krisis ini tak hanya soal Iran dan Israel. Ini adalah perang bayangan yang kini terang-terangan, menyentuh elemen paling sensitif, senjata nuklir, jet tempur, dan kota-kota utama. Serangan ke Teheran bukan hanya menyasar militer. Ini adalah pesan simbolis bahwa Israel bisa menjangkau jantung Iran kapan saja. Dan Iran bersumpah akan membalas lebih keras. Konflik ini bisa dengan cepat merambat ke Lebanon melalui Hizbullah, ke Suriah tempat pasukan Iran berada, dan bahkan ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Qatar. Apakah ini awal dari perang regional besar? Apakah dunia akan menghadapi konfrontasi berskala penuh di Timur Tengah? Satu hal yang pasti, serangan ke Teheran telah membuka babak baru dalam konflik global yang tak lagi bisa disembunyikan. Di berita selanjutnya, kita akan membahas momen yang sangat krusial dalam konflik Iran-Israel. Iran baru saja menembakkan rudal Segil ultra berat untuk pertama kalinya ke wilayah Israel dalam gelombang serangan ke-12 yang mereka sebut sebagai awal dari pembukaan gerbang neraka. Hari ini kita akan membahas momen yang sangat krusial dalam konflik Iran-Israel. Iran baru saja menembakkan rudal Segil ultra berat untuk pertama kalinya ke wilayah Israel dalam gelombang serangan ke-12 yang mereka sebut sebagai awal dari pembukaan gerbang neraka. Rudal Segil adalah senjata balistik jarak menengah berbahan bakar padat buatan Iran. Berbeda dari rudal Shahab berbahan cair,
Sejil memiliki keunggulan mobilitas dan kecepatan peluncuran. Iran mengklaim rudal ini mampu membawa hulu ledak berat dan menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun, termasuk Iron Dome dan Arrow 4 milik Israel. Kali ini, Sejil benar-benar digunakan dalam medan tempur sesungguhnya, bukan lagi uji coba. Serangan Sejil terjadi pada gelombang ke-12 Operasi True Promise 3. IRGC menyatakan mereka menargetkan sejumlah lokasi di wilayah pendudukan Israel. Langit kalian terbuka untuk rudal dan drone kami, ujar IRGC. Mereka juga memperingatkan rakyat Israel, kalian bisa memilih kematian lambat di dalam bunker atau melarikan diri sebelum semuanya dihancurkan. Pernyataan ini bukan retorika semata, ini adalah deklarasi ancaman langsung. Israel langsung mengaktifkan sirine di Tel Aviv dan wilayah pusat lainnya seperti Hasharon dan tepi barat. Militer Zionis mengklaim telah mencegat sebagian besar rudal dan drone, namun sejumlah proyektil jatuh di tengah jalan dan memicu kepanikan. 9 drone Iran juga berhasil dicegat di Israel Utara. Namun yang menarik, Israel kini menerapkan sensor media paling ketat sejak tahun 1988. Perintah darurat ditandatangani Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit melarang media dan warga mempublikasikan lokasi serangan, korban jiwa, sistem pertahanan aktif, konten medsos terkait serangan. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya situasi di dalam negeri Israel. Sejak awal perang pada 13 Juni 2025, Israel telah menggempur Iran bersama Amerika Serikat. Mereka menghancurkan fasilitas nuklir, membunuh ilmuwan dan menyerang pangkalan rudal. Korban di Iran, 224 tewas, 1.277 terluka. Tapi Iran membalas dengan rudal dan drone ke jantung wilayah Israel. Hingga kini, 30 lebih warga Israel tewas dan ratusan luka-luka. Rudal Sejil diyakini menjadi pemicu utama kekacauan terbaru di Tel Aviv dan sekitarnya. Kenapa ini penting? Karena Sejil bukan rudal biasa. Ini rudal berat, berdaya ledak besar, dan simbol supremasi teknologi rudal Iran. Sejak pertama dikembangkan pada 2008, Sejil tidak pernah digunakan dalam konflik besar hingga sekarang. Kehadirannya di medan tempur berarti Iran kini berani mempertaruhkan aset militernya yang paling strategis. Bukan hanya soal kekuatan fisik, ini tentang pesan, kami siap perang habis-habisan. Dengan rudal Sejil diluncurkan, IRGC mengancam bahwa serangan berikutnya akan lebih fokus dan berkelanjutan. Kata mereka, kalian tak akan lagi melihat matahari, suara sirine itu tak akan berhenti. Sementara itu, Amerika Serikat telah memobilisasi pasukan dan pesawat pengisian bahan bakar. Jika AS ikut terlibat lebih jauh, maka perang ini beresiko meluas ke seluruh Timur Tengah. Milisi pro-Iran di Lebanon, Irak, Suriah hingga Yaman sudah siap siaga. Sensor media ketat juga menunjukkan bahwa Israel berusaha keras mengontrol opini publik dan menjaga stabilitas internal. Postingan medsos, gambar lokasi serangan, hingga video sirine kini bisa membuat warga ditangkap. Ini adalah momen paling genting dalam sejarah konflik Israel-Iran modern. Di era digital, menyembunyikan informasi sama sulitnya dengan mencegat semua rudal. Apakah peluncuran rudal Sejil ini akan menjadi awal dari perang regional terbesar sejak Perang Irak? Atau justru menjadi tekanan terakhir sebelum diplomasi dimulai? Di berita yang terakhir, Iran menggunakan senjata strategis rudal Sejil.
Senjata bertajuk burung ababil dari tanah liat yang dibakar ini diluncurkan langsung ke jantung wilayah Israel. Apa itu rudal Sejil? Mengapa peluncuran ini menjadi peringatan besar bagi Tel Aviv, Washington, dan bahkan Riyadh? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran menggunakan senjata strategis yang selama ini hanya ditampilkan dalam parade dan latihan rudal Sejil. Senjata berjuluk burung ababil dari tanah liat yang dibakar ini diluncurkan langsung ke jantung wilayah Israel. Apa itu rudal Sejil? Mengapa peluncuran ini menjadi peringatan besar bagi Tel Aviv, Washington, dan bahkan Riyadh? 20 Juni 2025, dalam operasi ke-12 serangan Operasi Janji Sejati 3, Iran meluncurkan rudal balistik jarak menengah Sejil langsung ke wilayah yang mereka sebut pendudukan Zionis. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengklaim targetnya mencakup markas Mossad, Pangkalan Angkatan Udara, Pusat Intelijen dan Komunikasi Militer. Meski kerusakan belum diverifikasi sepenuhnya, peluncuran rudal ini mengirim pesan keras. Iran siap total berperang. Rudal Sejil adalah senjata balistik buatan dalam negeri Iran yang menggunakan bahan bakar padat. Berbeda dari rudal Shahab 3 yang harus diisi bahan bakar cair selama berjam-jam. Sejil bisa diluncurkan cepat, mobile, dan nyaris tanpa deteksi. Spesifikasi Sejil 2, jangkauan 2000 km, panjang kurang lebih 18 meter. Berat peluncuran kurang lebih 23 ton, peluncuran dari truk launcher mobile, kemampuan hulu ledak konvensional atau nuklir taktis atau dugaan. Rudal ini mampu menyerang seluruh Israel dari dalam wilayah Iran, bahkan dengan peluncuran dari daerah terpencil. Nama Sejil bukan sekadar teknis. Kata ini berasal dari surah Al-Fil dalam Al-Quran yang mengisahkan burung ababil melemparkan batu dari tanah liat yang dibakar untuk menghancurkan pasukan bergajah. Iran menamai rudal ini sebagai simbol pembalasan Tuhan terhadap kekuatan zolim, pesan religius yang sangat kuat di dunia muslim. Rudal Sejil pertama kali diuji pada November 2008 dan versi lanjutannya, Sejil 2, muncul setahun kemudian. Dengan jangkauan hingga 1.900 km, rudal ini bisa menghantam Tel Aviv, Riyadh, atau bahkan pangkalan AS di Timur Tengah. Iran sempat menyimpan rudal ini selama lebih dari 1 dekade. Baru pada latihan militer Nabi Azam 15 tahun 2021, rudal ini dimunculkan kembali dan kini resmi digunakan dalam perang. Laporan tak terkonfirmasi juga menyebut Iran tengah mengembangkan Sejil 3 dengan jangkauan hingga 4.000 km. Karena menggunakan bahan bakar padat dan peluncur mobile, Sejil sangat sulit dilacak oleh radar. Waktu antara peluncuran dan serangan ke target hanya hitungan menit. Sistem Iron Dome Israel dibuat untuk rudal jarak pendek, bukan Sejil. Sementara itu, Raud 3 bisa mencegat rudal balistik, namun efektivitas terhadap Sejil belum terbukti di medan perang nyata. Israel kini harus mempertimbangkan ulang sebuah strategi pertahanannya. Apalagi jika Iran mengembangkan Sejil versi hulu ledak nuklir mini atau tactical nuke. Dunia mulai menyadari bahwa Iran tidak hanya berperang dengan roket Hamas, kini mereka memamerkan rudal strategis sebagai penyeimbang dominasi militer Israel. AS, NATO, dan negara-negara Arab Teluk pun mulai mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi besar dan penggunaan rudal Sejil ke pangkalan militer AS atau Arab Saudi. Beberapa analis bahkan menyebut Sejil adalah pesan langsung bahwa Tel Aviv tak lagi aman. Penggunaan rudal Sejil dalam perang ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan. Ini adalah titik balik. Iran kini menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang cepat, jauh, dan tepat. Dan dunia
terutama Israel sedang menghitung mundur. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di top 3 selanjutnya.